Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali hari Minggu ini saya Mazayatul Fajrin dapat menjumpai Anda dalam program talk show Solusi Publik. Dan pemirsa, pada malam hari ini yang juga merupakan Hari AIDS sedunia, kami telah menyiapkan satu tema yang menarik untuk diperbincangkan pada malam hari ini dengan tema lindungi pekerja, keluarga, dan bangsa. Cegah HIV/AIDS. Tentunya di studio pun telah kami hadirkan beberapa narasumber yang akan ikut berbincang-bincang bersama kita. Di antaranya ada Ibu Dr. Hajah Triani Judawinata yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang juga merupakan Wakil Ketua KPAD Kabupaten Cirebon. Dan di sebelahnya sudah ada Pak Haji Zainal Abidin SEMM, Kabak Kesra Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dan juga ada Pak Hermawan SSI yang merupakan Direktur Pelaksana PKBI Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Awal bulan nih tentunya semangatnya masih full ya, Bu? Masih full. Iya, ini kebetulan juga 1 Desember merupakan Hari AIDS sedunia ya, Bu. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang ya seperti apa, Bu, gambarannya seputar HIV/AIDS saat ini seperti apa nih. Nah, pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, tentunya kami memiliki tayangan untuk menjadi gambaran bagi Anda. Ini dia liputannya. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya, throw my head on a blade for ya, I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. No, 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 no. Black and blue, beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Mad woman, that's just what you are, yeah. Ya, pemirsa, itu tadi tayangan seputar HIV/AIDS yang merupakan gambaran yang perkembangan permasalahan ini di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan langsung saja kita bincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir di studio pada malam hari ini dengan Ibu Triani, Bu. Bisa diceritakan ya, Bu, tadi kita sudah melihat bersama-sama dari tayangan di televisi bahwa HIV/AIDS saat ini perkembangannya cukup pesat dan bahkan bisa dikategorikan sangat pesat sekali ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, situasi dan perkembangannya di Kabupaten Cirebon ini seperti apa nih? Terima kasih Mbak Aya. Jadi kalau kita lihat itu perkembangan yang tercatat dan sudah diketemukan di Kabupaten Cirebon itu sekarang sudah ada dari tahun 2000 sampai dengan November 2013 itu sudah sebanyak 737 kasus HIV serta 70 kasus AIDS. Itu tersebar di kecamatan di Kabupaten Cirebon. Tadi mungkin kita lihat di tayangan yang paling banyak itu terdapat di Kecamatan Kedaung, hampir 80 sekian ya. Nah, itu sampai dengan sekarang yang kasus yang ditemukan setiap hari dan setiap tahunnya banyak. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan tahun yang lalu, tahun 2012 itu ada 637 kasus. Kalau sekarang tahun 2013 baru sampai dengan November sudah 737 kasus, berarti sudah 100 kasus yang kita temukan dalam satu tahun ini.
Oke, seperti itu ya Bu gambaran umumnya bagaimana perkembangan HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon. Nah, tapi sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih, kira-kira bisa nggak sih Bu diinformasikan kepada pemirsa di rumah? Mungkin ada yang masih belum mengetahui, khususnya untuk mungkin adik-adik remaja ya, apa sih yang membedakan antara HIV dan juga AIDS nih Bu? Iya, HIV itu sebenarnya singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan pada manusia sehingga sistem kekebalan manusia itu akan menjadi menurun sehingga manusia tersebut rentan terhadap segala macam penyakit. Sedangkan AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Ya, jadi sebenarnya kalau virusnya HIV, penyakitnya kita sebut dengan AIDS. Biasanya kalau AIDS sendiri sudah disertai dengan yang cukup lama, disertai dengan penyakit-penyakit yang lainnya ya, yang biasa kita sebut dengan adanya infeksi opportunitis, kemudian juga ada neoplasma sekunder atau morfologis yang lainnya yang menyangkut kepada saraf persarafan. Barangkali itu gambarannya. Oke, baik, terima kasih Bu Tria. Dan kira-kira nih Bu, tadi kita sudah sempat melihat, mungkin bisa diinformasikan sekali lagi nih Kak, untuk jumlah prosentasenya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, dominasinya lebih besar di mana nih Bu penderitanya? Sampai dengan saat ini masih banyak pada laki-laki. Kenapa sih Bu bisa sampai 68%? Karena mungkin apa ya Bu? Karena sebenarnya penyakit-penyakit ini banyak juga pada laki-laki yang bekerja pada pekerja-pekerja seksual. Oke, karena mungkin intensitas di luar lebih banyak aktivitasnya. Ya, mohon. Tidak diketahui ya gitu. Oke, baik. Dan untuk kelompok umur sendiri seperti apa untuk di Kabupaten Cirebon, Bu? Kalau melihat dari kelompok umur, mungkin bukan hanya di Cirebon, ini merata sampai di tempat-tempat yang lain sampai tingkat pusat. Paling banyak itu pada usia-usia produktif ya, antara 20 sampai 40. Kemudian kalau di Cirebon selain 20-29 sebenarnya puncaknya di usia 30-39 tahun itu bisa mencapai 90% pada usia produktif. Oke, seperti itu ya gambarannya. Dengan didominasi oleh laki-laki dan pada usia produktif. Ya, memang sehingga ya dampaknya banyak ya tentunya nanti. Akhirnya mungkin banyak pada saat-saat mereka harusnya berproduksi, akhirnya mereka karena sakitnya sehingga mereka tidak bisa lagi bekerja, kemudian akhirnya karena sering sakit tidak masuk ke tempat pekerjaan sehingga itu mengganggu daripada produktivitas sehingga nanti akan banyak sekali pengangguran atau juga bahkan kematian mungkin ya, itu yang harus difikirkan oleh pemerintah. Iya, dan juga harus dihindarkan juga ya Bu tentunya oleh masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyakit yang satu ini. Dan mungkin saya ingin berbincang-bincang juga nih dengan Pak Zainal ya. Oke, Pak, kira-kira nih untuk perannya sendiri sejauh ini dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan ataupun mungkin akan diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon? Terima kasih Mbak ya. Kami sebagai sekretaris KPA Setda Kabupaten Cirebon, ya, yang mana KPA Komisi Pemberantasan AIDS ini merupakan leading sektornya dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV. Nah, kami KPA Kabupaten Cirebon merupakan karena leading sektornya, ya, karena kami mempunyai tugas yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, itu tugasnya. Yang mana sesuai dengan peraturan Presiden bahwa KPA ya, Perpres 75 tahun 2007, maaf 2006, yang mana ditindaklanjutin peraturan Bupati nomor 21 tahun 2009. Ini komitmen kami sesuai di aturan Perbub, kami KPA menyusun perencanaan program-program dan kemudian membuat tugas fungsi, tugas pokok-pokoknya kepada tim KPA, yaitu dari dinas terkait, yaitu dinas kesehatan, kemudian dari lembaga masyarakat. Oke,
Kira-kira seperti itu ya Pak Zainal. Oke, nanti kita berbincang-bincang lagi nih pemirsa untuk mengetahui seperti apa peran lembaga lain di dalam hal ini LSM PKBI ya Pak. Tentunya usai jeda pariwara berikut tetaplah di Solusi Publik. Terima kasih Anda masih bergabung di Solusi Publik, masih dalam rangka Hari HIV/AIDS sedunia. Dan melanjutkan perbincangan tadi nih pemirsa, sempat kita terputus di bagaimana peran LSM PKBI. Nah, mungkin dari Pak Hermawan nih bisa dijelaskan seperti apa Pak? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak ya. LSM PKBI ini merupakan LSM yang berdiri sejak tahun 1957. Untuk program sendiri di Kabupaten Cirebon itu sebetulnya kita sudah lakukan dari tahun 2004, dan di 3 tahun terakhir ini kita bekerja sama melalui 3 sektor tadi, dari Dinas Kesehatan, kemudian dari KPA. Tujuan atau program utama yang dilakukan oleh PKBI adalah penjangkauan ke kelompok risiko tinggi dan pengorganisasian masyarakat. Jadi kalau Dinas Kesehatan berfungsi memberikan layanan, KPA kemudian sebagai penentu kebijakan dan memberikan sosialisasi. Nah, kita di LSM adalah lembaga yang berfungsi untuk bagaimana mendekatkan orang-orang yang akan disasar oleh Dinas Kesehatan maupun KPA itu sendiri. Oke, baik Pak Hermawan. Dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, tentunya masih ada satu tayangan lagi yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Berikut ini tayangannya untuk Anda. Nah pemirsa, itu tadi tayangan seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan oleh beberapa dinas terkait. Dan kita lanjutkan nih perbincangan ya, masih seputar tayangan tadi. Saya jadi penasaran, ingin tahu nih, mungkin Pak Zainal nih, kira-kira nih langkah apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi ancaman HIV/AIDS yang terus merebak di Kabupaten Cirebon, Pak? Terima kasih Mbak ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Cirebon menangani HIV ini, yaitu mempunyai kegiatan yang cukup besar sekali, yaitu kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV. Nah, ini upaya pencegahan, kami sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan ke lapisan masyarakat, dari mulai instansi sampai ke desa. Itu melakukan penyuluhan dilakukan. Kemudian pada tahun ini kami sedang menggalakkan kegiatan masyarakat peduli AIDS. Nah, ini merupakan terobosan yang baru. Kami bekerjasama dengan lembaga masyarakat, dengan LSM di tempat titik-titik, yaitu di kecamatan. Setiap kecamatan itu ada kegiatan. Ini mudah-mudahan dengan kegiatan ini melalui pusat informasi kesehatan masyarakat, ini akan bisa mendekatkan pelayanan kesehatan HIV dengan masyarakat. Seperti apa nih Pak kira-kira? Nah, ini sepertinya bahwa masyarakat ini sudah mengetahui informasi bahwa HIV itu apa, gitu. Jadi HIV ini bukan, jangan ditakutkan gitu. Ya. Nah, ini upaya ini merupakan terobosan KPA Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan komunikasi ini melalui kecamatan-kecamatan dengan lembaga masyarakat lebih efektif.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Lalu untuk masyarakat peduli AIDS nih yang menjadi titik fokusnya nih Pak, apa saja yang dikejar mungkin dengan melibatkan masyarakat selain dari luar LSMK untuk terlibat aktif gitu atau seperti apa nih Pak? Kira-kira ada rencana seperti itu tidak? Ya ada rencana kita yang selama ini kita lakukan kegiatan penyuluhan ini melalui masukan masyarakat. Selain itu juga dengan ada lapisan masyarakat yang bekerja. Ya, kami sudah lakukan beberapa tempat, di antaranya di beberapa tempat hiburan. Kami sudah melakukan penyuluhan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, langsung situ pemeriksaan darah langsung. Selain tempat-tempat hiburan yang berisiko rentan HIV ini, yaitu di tempat kebugaran. Kami sudah lakukan hal itu. Okay. Nah, alhamdulillah di 2 tempat ini masyarakat menerima. Dia tidak takut, siap untuk diperiksa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Dan mungkin dengan Mas Hermawan nih, sejauh ini apresiasi di masyarakat seperti ini apa nih Pak atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS? Ya, pada prinsipnya begini, HIV ini kan harus dipahami sebagai sesuatu yang hari ini sudah sangat merebak ya, luar biasa. Kita di LSM membagi 2 hal sebetulnya untuk memudahkan pekerjaan kita. Pertama ada pencegahan dan penanggulangan, kemudian yang ketiga ada tingkatan pengobatan. Nah, LSM berdiri di sini dalam rangka ke bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat secara langsung, baik yang beresiko tinggi. Nah, kita di program ini ada 5 resiko tinggi yang kita sasar langsung. Ada kelompok pengguna narkoba suntik, kemudian ada kelompok pekerja seksual, ada laki-laki yang suka menggunakan jasa perempuan seksual, ada gay dan ada waria. Nah, 5 kelompok ini kita dekati langsung dalam rangka mensosialisasikan penanggulangan HIV ini, yang titik akhirnya kita ajak mereka untuk datang ke layanan. Nah, selain itu yang kedua, melalui program tadi KPA dengan dinas ini, kita juga bekerja sama untuk membangun sistem di masyarakat melalui PIKM tadi, Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat. Jadi kita bikin di setiap kecamatan sampai tingkat kelurahan, bagaimana ada kader-kader terdidik dari warga, sehingga bukan hanya LSM yang berbicara HIV, atau bukan hanya dinas, atau bukan hanya KPA, tetapi harus masyarakat yang langsung mengajak ke lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermawan, dan saya ingin melihat nih pendapat dari Bu Tria nih, seperti tadi sudah digambarkan oleh Pak Hermawan dan juga Pak Zainal bahwa memang keterlibatan masyarakat di sini memang sangat dibutuhkan ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana kesiapan layanan kesehatan terutama di layanan perawatan atau lanjutan ini Bu? Ya, kami di Dinas Kesehatan tentunya juga kami juga memberikan pelayanan dan perawatan termasuk pengobatan. Dalam hal ini bukan hanya di puskesmas, termasuk di rumah sakit. Ya, mungkin ke depan kita akan melibatkan dengan rumah sakit swasta. Sampai saat ini sudah merespon ya rumah sakit swasta. Di kami sudah ada 5 puskesmas yang mampu melakukan pemeriksaan HIV ya. Kemudian juga ada 2 rumah sakit plus 1 rumah sakit paru-paru. 2 rumah sakit itu RSUD Arjawinangun dan RSUD Walet, kemudian rumah sakit Sidawangi paru-paru. Jadi kami punya strategi sendiri bagaimana ini cara supaya menemukan kasus HIV sedini mungkin. Jadi ada cara-caranya. Yang pertama ya sukarelawan lah dari mereka-mereka yang memang pernah beresiko melakukan sesuatu ya, atau pekerja-pekerja seperti tenaga-tenaga kesehatan yang hampir setiap hari bertemu dengan berinteraksi dengan pasien, juga diharapkan mereka mau secara sukarelawan memeriksakan dirinya untuk pemeriksaan HIV. Atau yang kedua ada strategi lain, justru pada saat kita bisa mencari lagi dari yang diduga terinfeksi oleh HIV, juga kita sarankan untuk segera diperiksa di tempat-tempat yang puskesmas atau rumah sakit tersebut. Kemudian yang terakhir yang sekarang sedang kita galakan bagaimana kita mencegah supaya
pencegahan dari ibu yang mengidap HIV supaya tidak menular kepada bayi-bayinya. Nah, ini menarik ya. Mungkin nanti kita bincang-bincang lagi usai jeda pariwara berikut ini, Bu. Pemirsa, Solusi Publik akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Solusi Publik kembali untuk Anda dan pemirsa. Pada malam hari ini kami pun membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Silahkan menghubungi di line telepon 0231 482 138. Nah, silahkan pemirsa, silahkan di 0231 482 138 untuk bersama-sama mungkin ingin menanyakan ataupun memberikan tanggapan terkait Hari HIV AIDS sedunia yang tepatnya jatuh pada tanggal 1 Desember ini ya, Bu. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan ini sambil menunggu penelpon, bisa kita bincang-bincang lagi nih mungkin dengan Pak Zainal nih Pak. Dalam rangka memperingati Hari HIV AIDS sedunia ini, kira-kira akan ada acara-acara atau event-event apa saja nih Pak? Terima kasih Mbak ya. KPA bekerjasama dengan teman-teman dari LSM dan Dinas Kesehatan, kita melakukan rangkaian kegiatan yang dilakukan. Di antaranya, insya Allah pada tanggal 4 nanti bulan Desember ada apel pagi yang bersama OPD, kemudian dan komunitas, tepatnya di Sumber, yang insya Allah akan dipimpin langsung pembina upacaranya itu Pak Wakil Bupati. Kemudian setelah apel kita melakukan aksi simpati, ya, kita akan keliling menggunakan seragam kaos putih dengan warna hitam ke 4 titik. Rencananya kita mulai dari startnya Sumber, di perapatan Sumber, kemudian menuju ke Pleret, nah, dari Pleret kemudian ke Kedaung, dan terakhir ke Mundu. Nanti di 4 titik ini aksi-aksi simpati akan membagikan KIA dengan bunga. Nah, ini salah satunya. Kemudian kita melakukan ada kegiatan lain sepertinya pelatihan-pelatihan bagi kader untuk menyikapi pencegahan HIV. Oke, baik. Kita simpan dulu nih seperti apa rangkaian kegiatan. Silahkan kepada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Rudi di Sumber. Oke, silahkan Pak, apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ya, kalau tadi melihat tayangan ini Kabupaten Cirebon sudah berapa tadi? 700-an ya? 700 lebih. Yang penderita HIV. Halo? Iya, halo, silakan Pak. Iya, tadi kalau kita melihat warga Kabupaten Cirebon yang sudah kena HIV itu sudah sekitar 700-an ya, 700 lebih ya. Nah ini barangkali itu kan baru yang terdeteksi saja gitu ya. Sementara mungkin banyak daripada yang tidak terdeteksi cukup banyak sekali karena memang ada istilah fenomena gunung es ya yang memang cukup banyak sekali. Nah ini barangkali kalau kita lihat dari tayangan tadi, risiko tinggi yang memang pengidap HIV itu kebanyakan dari PSK ya, PSK ya. Nah ini kira-kira upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Cirebon agar penyebaran melalui PSK ini yang memang sangat rawan sekali yang telah dilakukan gitu ya, sehingga diupayakan dengan adanya seperti razia dan sebagainya begitu, sedikitnya bisa mengurangi. Lalu yang kedua mengenai penyuluhan barangkali ini harus terus digalakkan sampai saya tadi setuju dengan Pak Bakesa ya. Itu kira-kira penyuluhan ini benar-benar menyentuh ke semua lapisan masyarakat karena memang ini resikonya sudah cukup besar begitu ya. Apakah itu mungkin melalui sekolah dan sebagainya, ini barangkali perlu diupayakan lebih lanjut. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan mungkin tadi ada 2 poin penting yang sempat disampaikan oleh penelpon, diantaranya bagaimana dengan potensi untuk penyebaran dari para pekerja seks komersial mungkin yang menjadi salah satu sumber
tersebarnya HIV/AIDS ini? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Tria, Bu. Ya, baik. Tadi seperti saya sampaikan ada beberapa strategi yang akan kita lakukan, yang sudah dilakukan dan selanjutnya juga tetap akan kita lakukan. Di Kabupaten Cirebon kita sudah ada 5 puskesmas yang sudah terlatih ya, dan kami juga masih terus melatih lagi beberapa puskesmas karena kita melihat kasus semakin banyak. Kemudian juga sudah ada 2 rumah sakit RSUD dan 1 rumah sakit paru yang sekarang kita bukan sebut lagi dengan rumah sakit paru tapi rumah sakit provinsi Jawa Barat, sehingga dia juga bisa melakukan perawatan untuk HIV. Nah kemudian untuk kita juga punya tempat rujukan lain yaitu di Rumah Sakit Gunung Jati di kota. Nah untuk ke PSK sendiri kita melakukan pembinaan secara rutin baik dari dinas maupun dari puskesmas. Kita melakukan pemeriksaan darah secara rutin untuk pemeriksaan apakah ada HIV, dan semua dilakukan secara gratis. Oke, nah ini perlu digarisbawahi ya Bu, secara gratis, jangan sampai nanti ada yang dimanfaatkan oleh oknum mungkin yang mengatasnamakan mungkin ya. Ini yang harus diingat oleh pemirsa juga. Dan tadi menanggapi pernyataan kedua yang disampaikan oleh penelpon, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Zainal nih terkait pendekatan penyuluhan ini ke lapisan masyarakat. Terima kasih. Memang ini tugas kami dari Komisi Penanggulangan AIDS, yaitu melalui penyuluhan. Ya, penyuluhan. Salah satu tadi yang sudah saya utarakan, kami sudah melakukan pada bulan-bulan ini sudah lakukan beberapa titik. Ya, salah satunya tadi saya sebutkan pernah melakukan penyuluhan di tempat-tempat hiburan, ya, tempat karaoke itu kami sudah lakukan. Maksudnya di Kabupaten Cirebon hampir semua udah melakukan penyuluhan. Kemudian langsung pengetesan darah, nah, dari dinas kesehatan. Di samping itu juga kami sudah melakukan penyuluhan dan pengetes darah juga di tempat kebugaran di wilayah Beber lah, itu kan. Kami sudah lakukan itu semua. Dan secara langsung kami ke masyarakat melalui komunitas yang rentan terhadap penularan HIV itu. Oke, komunitas apa Pak kira-kira? Ya, kami lakukan seperti gay, lakukan. Ya, gay sudah dilakukan. Kemudian anak-anak yang pencadu narkoba, ini kami dikasih penyuluhan. Nah, ya alhamdulillah kerjasama dengan pihak lembaga masyarakat ini bisa mukul banyak. Saya kaget itu. Kira itu datang 2 orang 3 orang, ternyata lebih dari yang dimungkinkan. Ini merupakan kerjasama dari LSM ini cukup baik sekali nih. Nah ini strateginya apa yang dilakukan ini cukup baik. Nah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari LSM yang telah mengerahkan potensi-potensi yang terlibat dalam arti kata rentan terhadap virus HIV ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Zainal, dan mungkin Pak Hermawan nih bisa diceritakan ada kendala tidak sih selama mendukung proses penyuluhan dari pencegahan HIV/AIDS itu sendiri di Kabupaten Cirebon? Iya, kendala pasti ada Mbak ya, karena program penanggulangan HIV ini kan masyarakat masih memandang, sebagian masyarakat masih memandang bahwa persoalan HIV ini persoalan orang lain, bukan persoalan kita gitu ya. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang kita mengumpulkan PSK, mengumpulkan waria dan seterusnya, itu kan tentu bagi sebagian masyarakat itu masih dianggap sesuatu hal yang kurang baik. Tetapi kita dari PKBI secara konsisten dan terus-menerus kita akan mengkampanyekan ini ke masyarakat bahwa kita melakukan itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan. Karena tidak mungkin dilakukan semuanya oleh Dinas Kesehatan, oleh KPA, oleh LSM. Makanya kita terus bergerak ke masyarakat. Mari kita peduli terhadap kesehatan kita gitu. Karena siapa lagi yang tidak akan peduli terhadap kita kalau bukan kita sendiri. Nah, ini yang terus kita tanamkan ke kelompok pengguna narkoba dan seterusnya. Sehingga ya alhamdulillah sejauh ini respon mereka cukup baik.
Ditambah dengan dukungan-dukungan tadi seperti pengobatan gratis dari dinas, kemudian dukungan sosialisasi dari KPA. Artinya ketiga sektor ini menurut hemat saya sudah sangat sinergis dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Cirebon bisa memanfaatkan ini semua gitu dengan maksimal. Turut berperan aktif tentunya ya Pak Hermawan. Dan kembali lagi nih ke Bu Triani, sepertinya sudah banyak juga kelompok kasus yang terjadi untuk penyakit HIV AIDS ini. Nah, kira-kira nih dari faktor resiko apa saja yang paling dominan nih Bu? Pada tahun di sini ada pergeseran faktor risiko. Dulu tahun 2011 itu faktor risiko yang paling banyak itu adalah mereka-mereka pengguna narkoba dengan suntikan ya, di mana jarum suntik dipakai bersama-sama. Jadi kalau satu orang terkena HIV maka akan menyebarkan melalui jarum suntik. Kemudian karena kami di dinas juga melakukan harm reduction, yaitu pemotongan dampak ya, kami juga menyediakan jarum-jarum suntik. Bukan berarti kami artinya memperbolehkan, tetapi itu adalah salah satu cara bagaimana kita memutuskan mata rantai penyebaran dari HIV, sehingga sekarang beralih lebih banyak untuk faktor risiko yang sekarang bukan di penasun tetapi banyak kepada melalui heteroseksual. Nah, penyebarannya. Oke, nanti kita bincang-bincang ya Bu, kenapa bisa sampai adanya pergeseran faktor resiko ini ya Bu? Tentunya usai jeda pariwara berikut, Solusi Publik akan segera kembali untuk Anda. Solusi Publik kembali untuk Anda dan masih berbincang-bincang soal Hari HIV AIDS Sedunia. Dan tentunya pemirsa, kami pun masih membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung di 0231482138. Silakan yang ingin bergabung pada malam hari ini, kami masih memberi kesempatan bagi Anda. Namun sambil menunggu penelpon masuk nih, kita lanjut bincang-bincangnya lagi. Tadi sampai di faktor resiko heteroseksual ya Bu. Kira-kira seperti apa nih perkembangannya atau gambarannya? Iya, jadi cara penurunan HIV itu ada banyak macam, ada melalui seksual maupun non seksual. Nah sekarang yang faktor risiko yang paling tinggi itu adalah di seksual, tapi bukan di homo, justru sekarang sudah berubah ke heteroseksual. Artinya adalah hubungan antara suami istri. Jadi sebenarnya pembawa penyakit itu adalah suaminya sendiri yang menular kepada istrinya. Makanya kita dapatkan banyak sekali ibu-ibu hamil sekarang sudah banyak sekali yang kita temukan dengan HIV positif. Makanya sekarang kita mencoba mencegah jangan sampai menular kepada bayinya. Bisa ya Bu? Iya, bisa kita cegah seawal mungkin. Semua ibu hamil itu akan kita periksa di awal atau di 3 bulan pertama kehamilannya. Itu akan kita periksa apakah dia menderita darah, periksa laboratorium ya, diambil sampel darahnya, apakah mengandung HIV atau tidak. Kemudian juga pada akhir triwulan atau pada masuk ke 6 sampai 9 bulan terakhir menjelang persalinan, mereka akan diulang lagi pemeriksaan HIV-nya. Jadi itu kebijakan baru yang kita lontarkan karena ini adalah untuk menekan kasus HIV supaya jangan tertular kepada bayinya. Kalaupun nanti akhirnya kita temukan kasus tersebut, sehingga itu harus dipersiapkan betul-betul bahwa ibu tersebut tidak bisa bersalin secara normal, itu harus dilakukan melalui seksio. Gitu. Oke, kenapa nih Bu? Karena di cairan si virus HIV itu banyak sekali terdapat di dalam cairan vagina atau cairan saluran keluarnya bayi kan melalui saluran vagina. Disitulah banyak sekali HIV. Jadi pada saat kalau bayi kita lewatkan situ, maka bayi tersebut akan tertular. Sehingga kita harus mengambil resiko dengan operasi seksio sehingga bayi dihindarkan. Dan setelah itu pun bayi tidak bisa diberikan susunya, air susu dari ibu tidak bisa kita berikan kepada bayi tersebut. Oke, artinya berarti selama bayi berada dalam kandungan pun belum 100% atau belum positif tertular ya Bu? Iya. Oke, baik. Dan silakan pemirsa yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Dosi di Cirebon. Oke, silahkan Pak, apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Terima kasih.
Ini hanya sebagai masukan saja. Tadi penjelasan dari narasumber terkait dengan HIV ini saya kira cukup baik, langkah-langkah yang sudah dilakukan, namun tentunya masih belum optimal. Belum optimal karena terus terang saja HIV ini untuk masyarakat penyebarannya itu masih cukup asing, sehingga masih perlu adanya sosialisasi baik di tingkat kecamatan maupun desa. Kecenderungan tren dari HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon kelihatannya dari tahun ke tahun semakin tinggi. Saya menyambut baik langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh narasumber, namun masih, kalau boleh saya usulkan, saya kira akan lebih bagus ada terobosan-terobosan baru, seperti misalnya memberikan penyuluhan kepada para ustadz yang memberikan ceramah di masjid-masjid. Saya kira ini juga perlu, sehingga selain LSM juga saya menyambut baik. Memang langkah LSM saya kira positif untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan HIV. Saya kira untuk yang lainnya terobosan itu adalah bisa melalui pondok-pondok pesantren, ustadz-ustadz yang memberikan ceramah di masjid-masjid. Saya kira ini belum ada, saya lihat. Karena saya lihat kalau di masjid-masjid itu belum tersentuh terkait dengan informasi mengenai HIV ini. Saya kira itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak, dan mungkin bisa langsung diberikan tanggapan nih oleh Pak Zainal nih terkait usulan yang merupakan bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh tim ini sendiri. Terima kasih. Itu bagus masukannya. Tetapi perlu kita bersama bahwa untuk itu sebetulnya Pak, kami sudah lakukan penyuluhan melalui pondok pesantren di wilayah timur. Kami lakukan itu. Ya, terima kasih, dan mudah-mudahan kami bisa beralih penyuluhan ke wilayah barat. Nah, insya Allah lah kita bulan depan ini atau bulan Desember ini kita lakukan kegiatan penyuluhan di para ustadz ataupun para santri. Insya Allah. Kalau untuk di tingkat STTA kami sudah lakukan semuanya. Alhamdulillah yang kami sudah lakukan. Jadi penyuluhan itu selain narkoba dikaitkan dengan HIV. Jadi nyambung gitu. Karena yang merupakan salah satu faktor penyebab dari HIV ini juga penggunaan jarum suntik bahaya narkoba itu juga ya Pak? Iya, betul. Oke, baik. Dan mungkin Pak Hermawan nih, kira-kira ya dengan adanya populasi kunci yang merupakan salah satu penyebab perkembangan dari HIV ini sendiri, menanggapinya seperti apa nih Pak? Ya. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa di seluruh kota kabupaten, khususnya di Jawa Barat, memang populasi resiko itu selalu ada. Nah, khusus di Kabupaten Cirebon, selain dari program penanggulangan terkait dengan HIV, maka sebetulnya kita di LSM berpikiran begini Mbak ya. HIV ini kita sasar dari sisi kesehatan. Banyak orang PSK atau yang menjual diri itu karena alasan ekonomi. Sehingga mungkin solusinya selain dari faktor kesehatan, kita juga harus memikirkan faktor lain. Nah, oleh sebab itu LSM bekerja sama dengan dinas lain juga, kita berikan bantuan usaha ekonomi misalkan ke kelompok-kelompok PSK yang itu sudah kita lakukan, karena banyak di antara mereka yang enggan berhenti itu karena bingung mau apa nanti saya setelah kalau misalkan tidak menjajakan, sehingga kita juga harus memikirkan solusi lain. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan informasi dan sosialisasi, saya pikir memang tokoh agama ini penting karena Cirebon ini kulturnya agamis ya. Tentu tokoh-tokoh masyarakat melalui talk show ini juga ya kita mari bersama-sama semua pihak gitu ya. Tidak hanya ini yang dinas KPA dan LSM PKB ini kan orang yang secara harusnya memang harusnya begitu. Tapi kan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama ya kita juga minta untuk berperan aktif gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti melalui KPA kegiatan sosialisasinya bisa kita lakukan gitu. Oke, dan terima kasih juga nih Pak Hermawan ya untuk kesediaannya menjadi salah satu bagian dari LSM PKBI yang mendukung program-program dari KPA dan juga dari Dinas Kesehatan. Dan mungkin nih ya dengan
Pak Zainal lagi nih, bisa diceritakan Pak, setelah nanti tanggal 4 Desember dilakukan beberapa event, apa sih Pak harapan yang ingin dikejar Pak? Terima kasih. Ya, nanti pada puncaknya nanti tanggal 4 kita melakukan aksi simpati. Tentunya ini mengharapkan semua lapisan masyarakat memahami bahwa HIV ini tahu apa penyebabnya, kemudian jangan ditakutin. Ya, kalau nanti rasanya ditakutin, nanti tidak tahu. Nah, bagi masyarakat ini bagaimana untuk mengakses informasi sebanyak mungkin tentang HIV. Salah satunya itu minimal untuk mencegah pada diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat terhadap bahaya HIV itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Dan Bu, kan yang sudah terjangkit juga kita ketahui cukup banyak. Nah, bagaimana nih masyarakat merespon beberapa pihak yang mungkin sudah terjangkit? Bagaimana penerimaannya seharusnya di masyarakat agar tetap bisa tidak tertular, tapi untuk menghindari pengucilan itu sendiri, Bu? Iya. Di sini mungkin kita harus selain tadi saya dengar juga dari Pak Hermawan bahwa sekarang kan penyuluhan sudah sampai ke tingkat kecamatan maupun tingkat desa ya. Juga kita di sini juga menyertakan juga ODH, orang dengan HIV/AIDS beserta keluarganya juga ikut dalam pembinaan atau penyuluhan sehingga mereka itu sadar mengerti bahwa sebenarnya HIV itu bukan seperti penyakit yang influenza yang bisa menyebar melalui udara, tetapi ada beberapa cara tapi sangat mematikan ya, sehingga kalau mereka tahu bahwa bahaya HIV ini apa, mereka juga akan berubah perilakunya, juga mereka akan justru membantu secara psikososial terhadap penderita HIV/AIDS ini. Oke, baik. Ini terima kasih Bu Tria. Dan mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan pada malam hari ini, apa pesan dan harapan ataupun closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah nih Bu? Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa yang pertama tingkatkanlah tentang pendidikan kesehatan, terutama khususnya masalah penyakit HIV ya. Kita bisa lihat di berbagai bisa dilihat dari internet, bisa juga dari majalah-majalah kesehatan, atau kita bisa datang tadi ke tempat LPKI ya Pak tadi? Ya, kemudian juga terutama yang mereka harus pahami betul tentang cara penularannya ya, sehingga kita bisa memutus mata rantai supaya tidak terjadi penularan, terutama untuk mereka yang terkena faktor risiko rendah yang seharusnya tidak dapat, akhirnya mereka dapat tertular ya, yang tadi seperti saya sampaikan, suami yang membawa penyakit dari luar kemudian tertular kepada ibu rumah tangga di rumah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, berperilakulah yang normal. Jadi artinya terutama perilaku kehidupan seks yang normal ya Bu ya. Di sini juga kami menghimbau kepada masyarakat apabila di antara masyarakat ada yang pernah melakukan atau memang beresiko ke arah itu, sebaiknya segera berobat atau datang ke puskesmas. Kami ada 5 puskesmas yang sudah terlatih, yaitu Kedaung, Plumben, kemudian Suranenggala, Beber, dan Ciledug. Kita ada 57 puskesmas, bukan berarti hanya 5 itu, silahkan saja datang ke puskesmas yang terdekat, nanti puskesmas terdekat tersebut yang akan menggiring ke tempat di mana kita bisa memeriksakan. Itu saja Bang. Baik, terima kasih Bu Tria. Dan mungkin terakhir singkat saja dari Pak Hermawan, apa pesan dan harapan kepada pemirsa Pak? Sudah saatnya masyarakat ikut berpartisipasi secara maksimal. Mudah-mudahan melalui tayangan talkshow ini, semua yang melihat di RCTP ini, mari kita bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk mendukung program-program yang ada, kemudian juga memaksimalkan peran-peran mereka yang ulama, yang tokoh masyarakat dan lain sebagainya, untuk sama-sama membuat fenomena HIV/AIDS khususnya di Kabupaten Cirebon ini tidak semakin terus meningkat. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermawan. Dan Pak Zainal terakhir Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Dalam
kesempatan ini yang cukup baik sekali ini, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon bekerja sama menangani penanggulangan HIV ini. Kami mengharapkan partisipasi peserta masyarakat untuk kepedulian ini. Nanti akan dibentuk suatu kesadaran yang kolektif kalau semua komponen masyarakat ikut berperan aktif. Nah ini. Kemudian hindari diskriminasi ODH ini. Orang yang ODH ini merupakan saudara kita, teman kita. Mereka butuh kita untuk perhatian. Itu yang harapan kami. Kemudian yang terakhir, jangan terhenti dan berhenti untuk menimba informasi tentang HIV. Ini merupakan ilmu buat kita sendiri. Ya, terima kasih. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas Pak Hermawan, Pak Zainal, dan juga Bu Tri atas kehadirannya di studio Radar Cirebon Televisi pada malam hari ini. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Mazayatul Fajrin, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.